yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah yang tak pernah timbul di dalam hati. semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya. Alasanku melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tak berubah. Katakan lagi alasanku melakukan Segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, urusan dan zamannya, kuasanya tak berubah. Dulu sekarang dan zamannya, kuasanya tak berubah. Dulu dan zamannya, kuasanya tak berubah. Haleluya, terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amen. You may be seated all. Haleluya. So true that kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Pribadinya pun tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. And that's what we can always hold on to in the midst of this world that keeps on changing and evolving. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I want to keep on worshiping you, Father. Thank you, Lord Jesus. Engkau, Yesus.
your love is the same today, forevermore. Oh, we hold on to you. Hallelujah. Even when we let go of you, you still hold on to us, Jesus. When we're unfaithful, you're still faithful. For your love, it never changes. Your love is eternal, Jesus. We give you thanks. We give you thanks, oh God. Thank you, Lord. Could never repay you back, Lord. Could never repay your love, Lord Jesus. But we just want to keep on singing about how good you are, about how good your grace is in our life, Father God. We want to continue on focusing on your love, Lord Jesus. Because that is what will strengthen us. That is what will keep us going in this life, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Wanna keep on singing your name. Wanna sing praises to your name. Thank you, Lord. Let's sing together. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Forever praise you, Jesus. Praises to your name. Oh, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh, praises to your name. Oh, for your name is great and greatly to be For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. Amin. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Hanya kau Tuhan, dari kekal sampai kekal, Alfa dan Omega. Padamu tidak ada perubahan, engkau tetap sampai selama-lamanya. Segala sesuatu boleh bergoncang dan berubah, tetapi Tuhan kami, kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Inilah yang memampukan kami sampai saat ini tetap berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan kesetiaan kami, tetapi karena kesetiaan-Mu yang terus menyertai perjalanan hidup kami. Sehingga pada hari ini umat-Mu bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami duduk sehidangan dengan-Mu. Satu perjamuan akan menerima roti hidup, firman-Mu sendiri yang akan memberkati kami,
memulihkan, menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang dapat dijangkau oleh pemberitaan kabar baik dari tempat ini Tuhan. Semua mengalami kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan kita tidak berubah. Jadi tema kita hari ini adalah Tuhan tidak pernah berubah. Padahal situasi zaman segala sesuatunya berubah. Tapi Tuhan yang saudara sembah, yang saudara kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah berubah. Apapun keadaan kita pada hari ini, saudara-saudara yang mengikuti secara live streaming, saya yakin dan percaya saudara juga pasti mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam Maliaki 3 ayat yang ke-6, ini adalah nabi yang terakhir dari semua nabi dan sekaligus menutup kitab perjanjian lama, di mana nabi-nabi itu semua bernubuat tentang Tuhan. Lalu siapakah Tuhan itu? Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, ya. Dan kamu, hai Bani Yakub, tidak akan lenyap. Jadi keturunan Israel tidak akan lenyap. Saudara juga adalah keturunan Israel rohani. Nah, kenapa Tuhan berkata bahwa aku Tuhan tidak berubah? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang konsisten. Dia stabil, ya. Dan Dia sempurna secara kekal. Jadi dia sempurna. Jadi kalau yang sempurna itu berubah, berarti jadi tidak sempurna. Dia konsisten dan dia stabil secara kekal. Jadi tidak ada yang bisa mengubah dia. Walaupun zaman ini berubah-ubah, situasi berubah-ubah, tidak ada yang bisa mengubah Tuhan kita. Itulah eksistensi Tuhan yang kita sembah. Bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Dan selalu dikumandangkan di tempat ini. Apanya yang tidak berubah? Pribadinya tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Karena kasih bukanlah sekedar sifat Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah kasih. Dilanjutkan oleh Yakobus bahwa pada Tuhan tidak ada perubahan. Ya. Kalau tadi perjanjian lama menyimpulkan Tuhan itu tidak berubah, kita akan lihat bagaimana Rasul dan murid-murid di dalam era perjanjian baru mengatakan itu. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi disimpulkan bahwa yang dari Tuhan yang tidak berubah itu hanya memberikan setiap pemberian yang baik. Ya. Jadi Tuhan hanya memberikan setiap pemberian yang baik. Dan setiap anugerah yang sempurna. Jadi baik, sempurna. Yang baik di dalam manusia belum tentu sempurna. Yang sempurna di dalam manusia belum tentu baik. Tapi dari Tuhan itu adalah hanya yang baik dan yang sempurna. Datangnya dari siapa? Dari Bapa. Dari Elohim, Bapa segala terang. Lawan terang adalah kegelapan. Jadi kalau ada bapa segala terang, ada juga bapa segala kegelapan. Itulah iblis. Iblislah yang menjadi bapamu. Karena dia adalah pendusta sejak dari mulanya dan di dalam dia tidak ada kebenaran, ya. Jadi bapa segala terang, dialah Tuhan yang memberikan setiap anugerah dan memberikan setiap pemberian yang baik bagi saudara dan saya. Pemberian yang baik kita akan lihat nanti lebih jauh lagi mulai dari awal gitu ya. Nah, anugerah yang sempurna yang nanti Good Friday hari Jumat, siapa anugerah yang sempurna? Itulah Yesus dalam Yohanes 3:16. Dia telah menganugerahkan Yesus anaknya yang tunggal supaya kita semuanya diselamatkan.
ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan hanya memberikan yang baik dan anugerah yang sempurna. Berikutnya, dari awal sampai akhir Tuhan tidak berubah. Dari awal sampai akhir Tuhan tidak berubah. Walaupun pemahaman orang banyak, perubahan-perubahan, penafsiran-penafsiran, ya. Dari awal sampai akhir Tuhan itu tidak berubah. Dalam Kejadian 1:31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi apa yang dijadikan Tuhan itu semua baik. Apa yang disediakan Tuhan semua baik. Dan apa yang diberikan Tuhan semua baik. Jadi apa yang ada itu telah dijadikan. Dan yang dijadikan itu telah tersedia. Dan yang tersedia itu diberikan. Itulah yang dikatakan oleh Yakobus. Setiap pemberian yang baik. Jadi tidak ada buatan manusia. Itu semua dari Tuhan. Ya, sumbernya Tuhan, yang menyediakan Tuhan, dan yang memberikan adalah Tuhan. Lalu dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Hari pertama 2, 3, 4, 5, 6 semua baik. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam puncak penciptaannya itu sungguh amat baik, ya. Sungguh amat baik. Lalu dia berhenti pada hari ke-7. Nah, kenapa berhenti? Karena sudah selesai. Ya. Tuhan berhenti karena sudah selesai. Nah, setelah selesai, ayat itu mengatakan, lalu Tuhan memberkati. Selesai, semuanya diberkati dan dikuduskan. Ya, dikuduskan. Padahal belum ada pencemaran di situ, ya. Nanti lebih tajam dah, hari Jumat kita dengarkan. Ya, saudara, jadi diberkati dan dikuduskan. Ternyata seperti inilah yang dilakukan oleh Tuhan dari awal. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, lalu memberkati dan menguduskan, itu harus dilaksanakan kembali. Yaitu lewat Yesus di kayu salib berkata, sudah selesai. Wih, ternyata dari Kejadian kok sudah ada ternyata Tuhan berhenti, ya. Dan setelah Yesus mengatakan selesai, berkat turun bagi saudara. Dan saudara dikuduskan. Satu kali untuk selamanya. Jadi saudara yang terkasih, inilah yang Tuhan lakukan bagi saudara dan saya, ya. Jadi pada hari pertama semuanya itu baik, sungguh amat baik. Sehingga Tuhan berhenti pada hari ke-7 memberkati dan menguduskannya. Ya. Nah, ternyata Tuhan telah menguduskan dan memberkati. Bahkan sebelum, menurut ayat ini, ya, bahkan sebelum Adam melakukan kesalahan itu, ya. Jadi saudara, kenapa dikuduskan? Karena di dalam Adam semua manusia telah berdosa. Dan realisasi pengudusan yang dikatakan ini ketika Yesus Kristus harus menyelesaikan. Lalu di dalam Kristus kita semua dikuduskan. Jadi dari awal Tuhan itu sudah menyediakan pengudusan bagi kita semuanya. Saya sangat diberkati, ya. Kalau minggu yang lalu Pastor Hongki, puji Tuhan, ya, ada suatu pewahyuan yang luar biasa ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Kok kenapa tuh Yesus seperti mau mati rasanya? Ini kan jadi pertanyaan juga, kok Tuhan seperti mau mati sampai pecah pembuluh darahnya secara medis di mana titik-titik keluar. Dan yang saya tangkap adalah ternyata bukan sekedar hanya dosa saudara bahwa saudara dia harus mati, tapi yang paling tidak mengenakan adalah di mana Yesus harus meletakkan dirinya di bawah nabi palsu itu. Katakan kemarin itu adalah penderitaan besar. Jadi
Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden. Tuhan, jadi di Alkitab itu ada 2 taman yang terkenal. Taman Eden dan Taman Getsemani. Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, tapi Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden, sehingga Adam harus keluar dari Taman Eden dan tidak bisa lagi menyentuh pohon kehidupan. Nah sekarang Yesus harus masuk ke Taman Getsemani. Untuk apa Yesus harus pergi ke Taman Getsemani? Untuk menebus, menggantikan apa yang sudah dilakukan oleh Adam. Untuk menebus kejatuhan Adam di Taman Eden, maka Yesus harus masuk ke Taman Getsemani. Di Taman Eden kejatuhan manusia dalam dosa. Di Taman Getsemani Yesus meletakkan dirinya di bawah nabi palsu untuk sesaat saja, supaya saudara dan saya dibebaskan. Dan setelah itu saudara tidak dibawa lagi ke Taman Getsemani. Amin. Bahkan saudara tidak dibawa ke Taman Eden, tapi muncul sebuah taman yang baru. Satu orang yang di sebelah Yesus mengatakan, ingatlah akan aku jika engkau sudah sampai di kerajaanmu. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi saudara, kita sekarang sudah meninggalkan Taman Eden, meninggalkan Taman Getsemani, dan saudara ada di Taman Firdaus yang Tuhan sudah sediakan di dalam kekekalan ya. Jadi saudara, Tuhan itu sudah menguduskan kita, sudah memberkati kita dari awal dan sampai itu digenapi oleh Yesus Kristus. Kemudian Tuhan tidak pernah berubah setia. Ya. Tuhan tidak pernah berubah setia. Dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tidak berubah setia. Tapi manusia bisa berubah kan? Kau telah berubah, ada apa denganmu? Ada apa dengan Adam? Kau bisa berubah? Dia bukan Tuhan yang berubah. Misalnya kayak sebuah kipas baling-baling gitu ya, atau kincir. Nah dibuat begini, dia berputar. Lalu datang angin dari timur, ya udah berputar. Sebenarnya bukan kipasnya itu yang berubah-ubah, tapi situasinya itu yang berubah. Jadi Tuhan kita tidak pernah berubah, tapi cara pandang kita lah yang berubah. Menurut situasi dan kondisi. Tergantung dari mata angin mana saudara datang. Apalagi saudara datang dari 7 mata penjuru mata angin. Ini lebih parah lagi akibatnya ya. Jadi saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Sejak kita lahir baru, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Itu jelas. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan itu setia walaupun kita tidak setia. Namun yang selalu menjadi masalah adalah apakah kita tetap tinggal di dalam Tuhan? Tuhan sudah tetap tinggal di dalam kita. Tapi apakah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan? Kasihnya sudah tinggal di dalam kita. Tapi apakah kita mau tetap tinggal di dalam kasih Tuhan? Jadi bukan Tuhan yang berubah, kitalah yang berubah seperti Adam. Ya, kitalah yang seringkali maju mundur. Ya kan? Maju mundur. Bulan ini semangat. Maju. Bulan depannya mundur. Karena semua keadaan tidak mendukung. Nah kitalah yang maju mundur. Kadang on and off, ya kan? Mati hidup, buka tutup. Ya. Itulah manusia. Come and go, datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Itulah manusia. Maju mundur, datang dan pergi. On and off, ya. Berubah-ubah. Tapi Tuhan selalu setia, bahkan tetap memberkati kita. Dia tetap memberkati. Ketika Adam pun harus keluar dari Taman Eden, bukan berarti Tuhan tidak memberkati dia. Kutuk bukan dari Tuhan, itu konsekuensi perbuatannya. Tapi Tuhan tetap masih memberkati Adam. Tuhan masih memelihara dia, memberikan pakaian dan seterusnya. Melindungi dia ya. Jadi ketika sesuatu masa sulit terjadi, atau mungkin sepertinya sumbat aliran berkat itu dalam kehidupan kita,
itu bukan berarti Tuhan yang berhenti mencurahkan kasih berkat ke dalam kehidupan kita. Tapi kitalah yang berhenti percaya kepada Tuhan. Kapan saudara berhenti percaya kepada Tuhan? Ketika saudara fokus pada dirimu dan percaya kepada dirimu sendiri. Ya, jadi Tuhan itu tidak pernah berubah setia. Tapi kita akan lihat siapakah yang berubah setia di sini. Di dalam Kejadian 2:15-17, manusia berubah setia. Nah, di sini ketahuan. Kejadian 2:15 dan 17, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dari awal tadi kita sudah mendengar bahwa Tuhan telah menjadikan dan menyediakan, memberikan semuanya kepada Adam. Dan dia ditempatkan di tempat yang terbaik di seluruh bumi ini, namanya Taman Eden. Semua bebas kau makan. Tapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat jangan kau makan buahnya. Sebab kalau kau makan kau pasti mati. Lalu Kejadian 2:3-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Perkataan siapa? Istrimu. Emang salah ibu, bapak-bapak kalau mendengarkan suara perkataan istri? Enggak salah. Tapi di sini ada yang salah. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Emang istrinya ngomong apa nih si Hawa ya? Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Nah, disinilah Adam berubah setia. Tuhan tidak pernah berubah dalam kasih setianya, tapi Adam berubah setia kepada Tuhan. Adam itu begitu punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan tanpa batasan. Tapi ketika Adam berubah setia, kenapa berubah setia? Karena dia mendengarkan perkataan istrinya. Apa perkataan istrinya kepada Adam? Tuhan bilang jangan makan buah pohon pengetahuan ini. Tapi istrinya menyodorkan kepada Adam untuk memakannya. Jadi Adam berubah setia ketika dia memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Halo? Adam memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada siapa? Kepada jantung hatinya. Sehingga tertusuklah jantungnya. Dia percaya kepada istrinya, dan istrinya ini adalah korban daripada si iblis. Itulah nabi palsu itu, saudara ya. Jadi saya dapat memahami bahwa sejak kapankah manusia ada di bawah kendali nabi palsu? Sejak Adam mendengarkan daripada istrinya. Jadi Adam tidak langsung mendengar dari iblis, tapi dari istrinya. Jadi kalaupun disebut nabi-nabi palsu itu bukan langsung iblis, tapi manusia walaupun mereka orang-orang agamawi yang sudah dikendalikan dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu, saudara. Inilah yang membuat Adam berubah setia. Dan inilah awal manusia itu berada di bawah kendali nabi palsu. Itu makanya tadi saya sudah katakan, Yesus harus menebus saudara dan saya dari kesalahan yang dilakukan Adam ini. Supaya saudara betul-betul dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi apa yang terjadi di Taman Eden sudah dibayar di Taman Getsemani. Jadi saudara tidak lagi ada di bawah nabi-nabi palsu itu, tidak lagi di bawah oleh pemimpin-pemimpin dunia ini, tidak lagi di bawah oleh tokoh-tokoh manusia ya. Nah selanjutnya, bukan hanya Adam, karena kita semua adalah keturunan dari Adam, maka kita menemukan bahwa manusia itu ternyata berubah-ubah. Sekalipun dia
sudah anak Tuhan, sekalipun dia sudah melayani atau sudah lahir baru, tapi masih berubah-ubah, belum konsisten, belum stabil. Kenapa berubah-ubah? Itu contohnya Pak Petrus. Kita tahu banget temperamennya Petrus ini ya, seorang yang cukup berani, tapi begitu ada masalah langsung hilang keberaniannya ya. Markus di dalam Markus 14 ayat 17, lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ya, biarpun mereka tergoncang imannya, aku tidak. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Nah lihat saudara, keren ya, keren sekali pernyataan Petrus. Kalaupun mereka tergoncang imannya, beta tidak akan tergoncang. Yang benar Petrus, iya, bahkan aku bersedia mati untukmu. Dan bukan hanya Petrus, murid-murid yang lain juga berkata yang sama. Inilah yang terjadi terkadang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau mereka belum bebas, kalau mereka belum dimerdekakan, ya, masih berubah-ubah, ya, tidak konsisten, tidak stabil. Lalu di dalam Matius 26 ayat 73, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tadi mengatakan aku tidak akan menyangkal engkau, walaupun aku harus mati. Tapi ketika orang bertanya, kamu juga bersama Yesus? Hanya seorang hamba perempuan pun datang, kamu adalah bersama dengan dia. Oh tidak, aku tidak mengerti yang kau katakan. Sampai Petrus mengutuk. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar menangis dan sedihnya. Jadi manusia itu berubah-ubah. Semua kita ini pernah mengalami ya. Semua kita pernah mengalami. Datang dan pergi. Jatuh bangun. Ya. Tapi semakin kita menyadari kebenaran betapa Tuhan itu setia dalam kita, itulah yang menarik saudara untuk tetap tinggal di dalam Dia. Sehingga saudara tidak keluar dari seperti Adam harus keluar dari Taman Eden. Karena dia percaya kepada tipuan si iblis itu saudara ya. Tapi sepanjang saudara ada di dalam Tuhan, saudara akan mengalami kasih Tuhan. Nah kita akan lihat bagaimana kasih Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Saudara berubah dengan cara dan usaha saudara, saudara akan gagal. Dengan formula yang saudara lakukan untuk setia, tidak akan pernah bisa. Petrus contoh dan murid-murid yang lain. Tapi walaupun demikian, kita akan lihat bagaimana Petrus ini mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Sehingga masa lalunya yaitu hanya masa lalu. Dan kehidupannya kemudian sampai akhir hidupnya itu yang mau kita lihat. Sebab Tuhan tidak melihat awal tapi melihat kepada akhirnya. Oleh karena itu saudara, kita harus berubah. Ya. Jadi jangan berubah-ubah tapi berubah. Kenapa kita berubah? Karena kita tadi sudah ada di dalam Adam. Saudara harus berubah.
Seperti dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Orang-orang dikendalikan oleh orang-orang agama yang tidak mengerti kehendak Allah. Yang dilakukan adalah kehendak manusia, kehendak pemimpinnya, kehendak organisasinya, doktrinnya ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini Paulus berkata kepada jemaat di Roma, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Ada apa dengan dunia ini? Dunia ini makan dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu makanya disuruh berubah. Dunia ini hanya bersumber dari pengetahuan mereka, dari diri mereka, dari manusia. Itulah sumbernya. Bukan air kehidupan dari Kristus. Itu sebenarnya harus berubah. Dan dunia yang hanya mengandalkan kekuatannya itu sedang lenyap dengan segala kegemerlapannya sekalipun. Kenapa dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini? Karena dunia ini di bawah dikendalikan oleh orang-orang agamawi, oleh pemimpin-pemimpin dunia yang tersohor ini, dan oleh nabi-nabi palsu itu, oleh pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Itu sebabnya dikatakan jangan serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia. Supaya tidak serupa dengan dunia, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berbicara pengetahuan, mindsetnya. Pengetahuan. Dari mana pengetahuan manusia ini? Pengetahuan manusia yang tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukankah karena memakan dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu? Jadi supaya kita berubah, jangan lagi di sana. Berubah, dunia makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi saudara makan dari pohon kehidupan. Dan itulah kehendak Allah bagi saudara. Percaya kepada Tuhan, sumber kehidupan itu. Jadi bukan berarti berubah, oh saya kalau lagi ibadah dulu jangan ke mall. Kalau lagi ini begini-begini, bukan. Sering sekali penampilan luar yang kita ubah. Ya, berubah saudara. Ya, banyak sekali jangan marah. Kamu jangan cepat emosi. Kamu harus suka memberi. Jangan menyimpan dendam. Oh semua nggak akan bisa. Sebenarnya hanya satu aja saudara. Saudara tinggal dalam kasih Tuhan, selesai. Nggak perlu diajari A sampai Z. Karena Adam sebelum jatuh tidak akan pernah nggak ada keinginan. Bahkan dosa Adam pun hanya apa? Saya pernah katakan, itu yang saya dapat. Hanya satu dosanya, tidak percaya. Tidak percaya Tuhan, itulah dosanya. Emang Adam kenal berzina, ada korupsi? Nggak ada. Demo? Nggak ada. Nggak ada saudara melakukan semuanya itu. Tidak ada mencuri, nggak ada memalsukan, nggak ada menunggak pajak, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada kesalahan-kesalahan yang lain. Cuma dia nggak percaya sama Tuhan. Itu dia. Saya teringat ada seseorang yang pernah mau anaknya kalau nggak salah sakit ya. Jikalau engkau percaya katanya kan. Ya aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah gitu saudara. Percaya tapi tidak percaya. Ya. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kekristenan yang belum mengalami perubahan. Itu sebabnya harus berubah. Yaitu saudara menerima kasih Tuhan itu, menerima kasihnya, menerima kebenarannya, itulah yang disebut saudara mengerti kehendak Allah. Itu aja kehendak Allah, gak banyak, satu saja. Percaya, terima, ikuti dia, selesai. Saudara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan lagi. Karena sudah berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana perubahan yang dialami Petrus tadi ya. Petrus mengalami perubahan dan Petrus ini mewakili kehidupan saudara dan saya. Di dalam Lukas pasal 22, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi yang membuat Petrus berubah bukan doanya, tapi Yesus yang berdoa. Ya,
Karena banyak juga pendoa-pendoa selesai berdoa ngaco juga gitu ya. Begitu banyaknya ngomong sama Tuhan, ya gitu juga ngerumpi di luar. Saudara lihat nih, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu tidak gugur. Kalau doamu pasti gugur. Ya dong, doa semalaman. Mulai doa, besok pagi baru amin. Padahal tidur gitu kan. Saudara yang terkasih, Yesus yang berdoa supaya imanmu tidak gugur. Jadi iman saudara tidak akan gugur karena Tuhan yang menggaransi. Dan dikatakan oleh Yesus, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Dalam Matius 26:75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Minggu lalu sudah disampaikan. Kenapa Petrus menangis? Bukan menyesali dosa dan kesalahannya. Karena Petrus mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepada dia. Jadi ketika saudara di dalam hadirat Tuhan menangis itu bukan menangisi dosa, menyesali diri, dan segala macam. Tapi melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya. Jadi yang membuat Petrus berubah adalah kasih Tuhan. Pertama dia insaf, sadar. Ya, insaf karena doa Yesus. Setelah dia insaf, maka dia pergi keluar. Ya memang jangan lagi ada di kumpulan itu supaya tidak terkontaminasi. Dari orang-orang yang mengintimidasi dia harus keluar. Maka dia pergi keluar, aku harus keluar. Keluar dari pengetahuan yang lama ini. Karena sebenarnya Petrus itu masih punya mindset yang lama. Ya. Kemudian dia menangis dengan sedihnya. Ketika dia menangis berarti dia menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Walaupun aku sudah menyangkal, tapi Tuhan tidak menyangkal. Walaupun aku tidak setia, tapi Tuhan tidak setia. Lalu perubahan yang luar biasa kita lihat dalam kisah para rasul pasal 5, 27, 29. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu. Dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bukankah minggu lalu dikatakan dayang-dayang aja, hamba perempuan aja. Petrus takut. Tapi sekarang langsung pemimpin. Nomor 1 pada zaman itu. Tapi dia katakan kita harus memilih lebih taat kepada Allah daripada ke manusia. Petrus berubah setelah mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Saya ulangi, Petrus itu berubah setelah dia mengerti betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Bukan kasihnya kepada Tuhan. Yang membuat orang gagal adalah yang selalu mengandalkan kasihnya kepada Tuhan. Itulah Petrus. Saudara tahu bagaimana Petrus membanggakan kasihnya. Tuhan, kami telah meninggalkan segala sesuatu. Kami telah melayani Engkau. Kami telah mengikuti Engkau. Apa upah kami? Semua sudah kami tinggalkan. Kami sudah bayar harga. Apa yang kami dapat? Petrus, batu yang keras. Yang harus diluluhkan hanya oleh kasih Tuhan. Ya. Jadi Petrus berubah setelah dia mengalami kasih Tuhan. Jadi dia mengerti kasih Tuhan kepadanya, bukan kasihnya kepada Tuhan. Sering sekali di mimbar-mimbar kekristenan, selalu jemaat diajari, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Memang itulah inti hukum Taurat. Tapi saudara gagal di situ. Tapi terimalah kasih Tuhan. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah terlebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita bisa mengasihi dengan kasih Tuhan, kasih kepada Tuhan, dan kasih kepada semuanya. Jadi awalnya Petrus membanggakan kasihnya, dan akhirnya dia menyadari kasih Tuhan. Jadi Petrus itu setelah menyadari kasih Tuhan, maka dia muncul spirit Tuhan sendiri seperti singa dari Yehuda. Karena Petrus mengatakan musuhmu seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi sekarang dia seperti singa dari Yehuda. Karena Kristus sendiri sudah di dalam dia, dia berani, tidak takut lagi. Ya, sampai seterusnya ending kehidupannya luar biasa kisah daripada Petrus. Nah sekarang Tuhan yang sudah berencana dari awal, sekalipun Adam gagal, sekalipun Petrus seperti itu menyangkal, dan rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi itu adalah menggambarkan orang di dalam PL dan perjanjian baru saudara.
Nah, kita lihat di dalam Mazmur 13 ayat 11, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Dan Ayub juga mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pernah gagal. Gagal. Karena dia punya pemahaman yang keliru. Dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apakah kamu hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, lalu yang buruk tidak mau? Itu kata Ayub kepada istrinya. Tapi di akhirnya dia sadar setelah dia mengerti Tuhan. Karena selama ini hanya dari kata orang. Ya itulah tadi orang-orang agamawi ya. Kelihatannya rohani menyampaikan firman Tuhan juga. Nah, Ayub pernah gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam melaksanakan rencananya. Petrus juga pernah gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal di dalam melaksanakan rencananya. Saudara dan saya juga pernah gagal dalam banyak hal, di bisnis, pelayanan, di pekerjaan. Jangan berhenti, jangan sesali dirimu. Karena bukan hidupmu, tapi Tuhan yang menjamin. Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Karena Tuhan kita tidak pernah gagal. Semua manusia boleh gagal. Setiap kita pernah gagal. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak pernah gagal. Lalu terakhir, salah. Nah, kenapa? Tadi Tuhan itu tidak pernah berubah dari awal. Jadi dari awal Tuhan sudah berbicara tentang pribadi Yesus yang akan datang. Setelah Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, lalu dia berhenti memberkati dan menguduskan. Dan Yesus datang untuk menguduskan saudara dan saya. Yesus harus mengerjakan semuanya sampai selesai. Ya, itu sebabnya Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Setelah selesai, maka saudara menerima segala berkat, menerima pengudusan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup saudara. Ayatnya di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Apa yang sama? Kasihnya tetap sama. Dari awal Tuhan itu adalah kasih. Walaupun cerita-cerita yang saudara baca di Alkitab itu seperti kontradiksi, tapi tidak ada yang kontradiksi sama sekali. Karena itu butuh pewahyuan dari Tuhan untuk saudara saya memahaminya. Tapi kalau saudara pakai dengan pengetahuan baik dan jahat, ya udah, di sini baik, di sini jahat. Oh, kalau aku baik, Tuhan baik. Kalau aku salah, ya Tuhan menghajar saya. Nah itu. Tapi kalau saudara makan dari pohon kehidupan, semuanya akan saudara temukan baik. Tatkala Adam pun melakukan kesalahan, Tuhan tidak menghukum, Tuhan tidak menghajar. Dia datang dan mencari, memberikan pakaiannya, dan membuat dia keluar dari Taman Eden. Itu bukan karena Tuhan marah, justru karena untuk kebaikan Adam dan saudara dan saya. Sebab kalau Adam ada di Taman Eden, dia akan makan pohon kehidupan. Maka dosa kekal, semua kita akan berada di neraka. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau saudara dapat seperti itu, berarti Tuhan itu memang baik. Tuhan itu kasih, tidak ada yang lain. Nah, kebaikannya tidak pernah berubah. Jadi selalu hanya yang baik yang dia berikan bagi saudara saya. Ya, Tuhan selalu memberikan yang baik, kesetiaannya tetap sampai selama-lamanya. Saudara jangan fokus kepada kesetiaanmu. Jangan selalu menyelidiki hidup saudara. Tapi saudara selidikilah kebaikan Tuhan ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Nggak usah. Lalu saudaraku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Siapa yang bisa berjuang? Petrus saja nggak bisa, apalagi saudara dan saya. Itu dosennya langsung Yesus loh. Ini cuma dari teologi mana ya Pak John ya? Ini langsung Yesus profesornya yang ngajarin dia. Itu pun masih menyangkal dan bukan hanya Petrus, semuanya. Saudara ya. Jadi Tuhan yang tetap setia. Dan rencananya itu
tetap bagi saudara dan saya indah pada waktunya. Walaupun kadang harus hilang dulu. No problem, ya. Hilang dulu semua apa yang dimiliki oleh Ayub. Bukan berarti harus saudara mengalami itu. Karena semua itu sudah punya jalan kehidupan masing-masing, kita tidak bisa mengimitasi. Makanya kadang-kadang ketika orang bersaksi, dia bersembuh dari penyakit dengan cara-cara dilakukannya, lalu kita ikutin. Ketika dia sukses di dalam bisnisnya dengan cara dilakukan, apa yang kau lakukan? Oh ya, waktu itu aku benar-benar doa puasa 3 hari, setelah itu saya deklarasi, sukses aku begini. Ya kita lakukan, gak terjadi. Jadi saudara, jangan fokus ke sana. Fokus pada rencana Tuhan. Dan terakhir, bahwa kebenaran Tuhan itulah yang tetap sampai selama-lamanya. Jadi bukan kebenaran saudara, kebenaran manusia berubah-ubah, tapi kebenaran Tuhan itu tetap sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan yang kita sembah, tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari awal sampai akhir. Apa yang Kau jadikan semua baik. Apa yang Kau sediakan semua baik. Dan apa yang Kau berikan semuanya baik. Oleh karena itu Bapa, rencana-Mu yang sempurna itu Engkau akan wujud nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Sering kami tidak setia, tetapi Tuhanlah yang selalu setia bagi kami. Semakin kami menyadari kebaikan kasih dan kesetiaan-Mu, di sanalah kami menemukan perubahan hidup kami Tuhan. Karena ini bukan cerita tentang hidup kami, tapi inilah cerita tentang Engkau Tuhan sendiri. Sehingga Injil kabar baik ini menjadi cerita kehidupan kami Bapa, yang telah mengubah kami seperti Petrus. Dan rencana-Mu tidak pernah gagal seperti yang dialami oleh Ayub. Terjadilah bagi semua anak-anak-Mu. Diberkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam bisnis, dalam rumah tangga, masa depan kami, pelayanan kami, apapun yang kami lakukan. Seturut dengan kehendak-Mu, Engkaulah yang menjamin dan Engkaulah yang memberkati semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita katakan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
this place, we're going to pray a prayer of blessings on each and every one of us. Thank you for the preaching that encouraged us that God never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Our emotions change all the time. Our circumstances in life change. And sometimes we worry. And sometimes we fear of what our future holds. But your word says you have a plan to prosper us, a plan to bless us, a plan of a good future, never to harm us. And that's the word that you have for each and every one of us. As we face our struggles, as we face our emotions, as we face the things that's around us that we have no control over. But one thing, Lord, you are above everything. Everything in our lives are in your control, and you never change. And that is who you are. Your love, your faithfulness, your goodness never changes for each and every one of us. We thank you, Lord, that that's a God that we have, a God that we serve, a God who loves us unconditionally and amazingly. And as we go from this place, the worries that we have upon our shoulders, we lay it upon your feet, knowing that tomorrow is a day of blessing, a day of goodness, a day of your faithfulness. Tomorrow we give thanks for the things that you have prepared for us. And tomorrow we know that there is a bright future, even though we cannot see it, even though it's so dim, but in you we believe that you hold our future, and you're a God that is loving. And Lord, as each and every one of us go from this place, we know that you are with us. Your Spirit is with us to guide us, to give us wisdom and understanding in each and every one of our lives, that our future will be a future of joy that's in you because of you, Jesus, in us. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Announcement, there's no discipleship class. See you next week. There is a Good Friday. One announcement, very important. On Friday is our Good Friday service. It's at 11 o'clock, same time, jam sama, jam 11, Good Friday ya, Jumat Agung. Kita akan merayakan bareng Jumat Agung, dan kita akan ada Holy Communion bareng di sini. See you on Good Friday, Jumat Agung, minggu ini ya, Jumat. Thank you. God bless. Happy Sunday. Sunday.